Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya anak-anak? Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Dan kemudian jangan lupa siapkan diri kalian, gunakan seragamnya. Kemudian jangan lupa berdoa. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materinya yaitu macam-macam perkecambahan. Ya, nanti disimak videonya sampai selesai ya. Ya, kita lihat di situ ada pohon yang berumur 1 tahun dan pohon yang berumur 5 tahun. Kalian bisa bedakan ya, di mana untuk pohon yang berumur 1 tahun itu misalkan tingginya 1 meter, pohon yang berumur 5 tahun misalkan tingginya 5 meter. Ya, hal tersebut menggambarkan apakah pohon yang berusia 5 tahun dapat kembali ke pohon usia 1 tahun? Tentu tidak ya. Nah, ini adalah sifat daripada pertumbuhan. Ya, kita lihat pohon di sini mangganya sudah berbuah. Kita tahu bahwa sebelum berbuah dia berbunga dulu. Terlebih dahulu terjadi penyerbukan, kemudian diikuti pembuahan. Berarti organ reproduksi generatif sudah mengalami pematangan. Berarti sudah dewasa. Ya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertumbuhan bersifat kuantitatif artinya dapat diukur. Kalau untuk perkembangan bersifat kualitatif artinya tidak dapat diukur. Kemudian kalau untuk pertumbuhan terlihat dari keadaan fisiknya ya. Kalau untuk perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan. Kemampuannya bagaimana? Seperti tadi ya yang sudah berbuah. Kemudian kalau pertumbuhan memiliki batasan usia, kalau perkembangan tidak terbatas oleh usia. Kalau pertumbuhan nanti bersifat irreversibel, tidak dapat balik ya. Seperti tadi yang pohon yang berusia 5 tahun tidak dapat kembali ke pohon berusia 1 tahun. Kemudian kalau perkembangan bersifat reversibel, artinya bisa balik, dia bisa berbuah kembali. Kemudian kalau untuk pertumbuhan dipengaruhi pembelahan sel tubuh. Kalau untuk perkembangan itu dipengaruhi oleh pengalaman. Ya, biji dalam masa dorman kalau akan ditanam maka harus diberi air. Nah, kemudian air akan masuk ke dalam biji yang disebut proses imbibisi. Nah, proses imbibisi ini yaitu proses masuknya air ke dalam biji yang akan mengaktifkan hormon giberelin. Hormon giberelin itu hormon yang berperan aktif dalam proses perkecambahan. Nah, hormon tersebut akan mengaktifkan enzim protease, lipase, dan amilase sehingga nanti akan menghasilkan cadangan makanan. Kemudian cadangan makanan dalam biji tersebut akan menghasilkan energi yang akan dibutuhkan pada proses perkecambahan. Ya, ada 2 tipe perkecambahan yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Ya, ini tipe perkecambahan epigel dan hipogel. Bagian hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon terangkat ke permukaan tanah, contoh kacang hijau. Bagian epikotil luas batang di atas daun tembaga yang tumbuh memanjang. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada akar dan batang menjadi panjang sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan tumbuh menjadi melebar. Ya, berbeda dengan yang pertumbuhan primer ya, yang tadi menjadi tinggi, kalau ini menjadi lebar akibat adanya aktivitas kambium. Ya, titik tumbuh akar, kamu lihat di situ ada 3 bagian ya, ada bagian pembelahan sel, kemudian bagian pemanjangan, kemudian daerah pematangan. Kemudian ada bagian titik tumbuh untuk batang, yaitu ada tunas apikal, meristem apikal. Akhir pertumbuhan sekunder yaitu ada bagian flum dan ada bagian xilem ya. Di sini terlihat penampang melintang suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang melebar ya. Yang xilem itu yang ke dalam, yang flum yang keluar.